Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Sungguh suatu sukacita bagi kita pagi hari ini. Kita sama-sama bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sampai dengan pagi hari ini, di hari Minggu yang indah ini, kita masih diberikan waktu dan kesempatan. Di mana situasi dan kondisi yang tidak mendukung, tetapi Tuhan masih memberikan hikmat dan marifat-Nya sehingga kita bisa beribadah pada minggu pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saya undang sekalian yang kita bangkit berdiri, kita akan menghampiri dan menghormati akan tahta berkat Tuhan dengan nyanyian pujian hormat bagi Allah Bapa. Mari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita arahkan akan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memohonkan berkat yang daripada Tuhan supaya memberkati akan ibadah kita pagi hari ini. Bahwa sungguhnya pertolongan di dalam ibadah pada minggu pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita akan membaca Nats Pembimbing pada pagi hari ini. Kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Nats Pembimbing pagi hari ini dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Baik, sedemikian jauh Bapak Ibu sidang jemaat untuk pembacaan Nats Pembimbing, dan pagi hari ini nanti akan dijabarkan lebih luas oleh Bapak PDP Theo Saimima di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan sambut pujian kembali. Sebelum kita masuk di dalam doa syukur dan pengampunan dosa, kita nyanyikan pujian bukan dengan kekuatanku. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang
lagi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, kita bisa sama-sama berdoa, kita bersyukur dan berterima kasih untuk segenap penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah dan Bapa kami, terima kasih dan syukur kami ucapkan dan kami panjatkan kepada hadirat-Mu untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami menyadari di dalam kehidupan kami ya Tuhan, banyak hal, banyak berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kami boleh nikmati. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu bersama dengan seluruh jemaat-Mu di pagi hari, minggu pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan kepada kami berkat kesehatan, sehingga kami boleh menikmati akan keindahan, hikmat, marifat daripada Engkau, sehingga kami boleh duduk diam, bersekutu, mendengarkan suara-Mu, menyampaikan puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap napas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kekuatan kaki kami, kekuatan tubuh kami yang juga Tuhan masih berikan bagi kami. Ya Tuhan Yesus Allah dan Bapa kami, pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam untuk menikmati akan berkat-Mu, kiranya Tuhan kami mohonkan ampunan dosa yang daripada Engkau di dalam setiap tindak tanduk kami tanpa kami sadari ya Tuhan. Mungkin ada banyak perkataan atau tindakan-tindakan yang membuat batu sandungan bagi orang lain. Kami mohon Engkau memberikan pengampunan dosa kepada kami sehingga kami boleh disucikan dan dilayakkan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami pun menyerahkan untuk ibadah kami pagi hari ini, untuk segenap peralatan-peralatan yang kami pergunakan, segenap orang-orang yang mendukung, mulai dari pemain musik yang mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk ibadah melalui online ini ya Tuhan, juga singer, juga Bapak PDP yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ini dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya kami boleh merendahkan hati kami, dan semuanya ini adalah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan doa syukur dan pengampunan dosa ini adalah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur. Untuk pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 38 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat pertama, kemudian Bapak Ibu di rumah menyambung dengan ayat kedua, seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu,
Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Baik, Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli, dan sebelumnya kita nyanyikan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita ulangi sekali lagi, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Hendaklah masing-masing membawa persembahannya dengan sukacita
bukan dengan sedih hati atau paksaan, karena Tuhan mengasihani orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan masuk di dalam persembahan Bapak Ibu. Dan sambil persembahan ini dijalankan, kita nyanyikan pujian Kami Dengar Berkat Turun. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali bersyukur ya Tuhan untuk saat ini, di mana kami boleh diberikan kesempatan untuk kami memberikan sedikit apa yang kami miliki ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menilik, melihat kedalaman hati kami, pada setiap tangan-tangan yang sudah memberikan ya Tuhan, Engkau memberikan limpahan berkat, membuka tingkap-tingkap berkat bagi mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pengelolaan akan persembahan yang sudah kami berikan ini ya Tuhan. Semuanya ini semata-mata hanyalah untuk pelebaran kerajaan-Mu di atas muka bumi. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap kami yang sudah memberikan persembahan. Dan kami menyerahkan akan doa persembahan ini hanyalah dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak PDP Theo Saimima dengan tema Hidup di atas Terang Kristus. Dan sambil mempersiapkan kita sekalian, kita akan menyanyikan pujian Bangsa-bangsa menantikan Injil. Dari berita yang besar.
Shalom. Selamat berjumpa kembali sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pada minggu pagi hari ini dalam ibadah raya Minggu tanggal 18 Juli 2021. Sekalipun kita melakukan ibadah ini secara online, namun tidak mengurangi akan berkat Tuhan yang akan kita terima lewat kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, mohon pimpinan dan pertolongan dari kuasa Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini lagi, di mana Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk kembali dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun kami menyadari siapakah kami Tuhan, manusia lemah dan terbatas ini. Dan oleh sebab itu kami mohon pimpinan dari kuasa Roh-Mu yang kudus, agar supaya tatkala kami membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu, kami dimampukan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Bahkan kehidupan kami senantiasa mengandalkan Engkau. Demikian hari-hari hidup kami, sekalipun penuh dengan tantangan dan pergumulan, khususnya masa-masa di mana pandemi COVID-19 masih terus ada, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap lagi untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, demikian seterusnya, dan pada ayat 14 kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14, demikian kata firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijanjikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bersama-sama, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita pada pagi hari ini, hidup di atas terang Kristus.
Injil Yohanes adalah Injil tentang hidup, tentang kehidupan. Injil ini dimulai dengan pernyataan bahwa di dalam Yesus ada hidup. Yohanes 1 ayat yang keempat. Dan diakhiri dengan harapan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31. Apa yang lebih penting daripada hidup? Hidup itu penting, amat penting, bahkan paling penting. Dalam ilmu filsafat ada sebuah aliran yang berpendapat bahwa karena hidup itu paling penting, maka survival atau bisa tetap hidup itu juga paling penting. Karena itu, kata paham ini, apapun yang dilakukan oleh manusia, kalau itu adalah untuk mempertahankan hidupnya, untuk survive, adalah sah. Tidak bisa dipersalahkan. Membunuh orang lain pun, kalau itu adalah demi survival Anda, atau supaya saudara tidak terbunuh, bisa dibenarkan. Ini tentu sangat ekstrim. Bahkan saya sendiri tidak setuju. Kalau orang boleh melakukan apapun dengan alasan supaya survive, supaya usaha dagang atau perusahaan saya survive, saya boleh melakukan apa saja. Juga membunuh usaha orang lain. Kalau ini hukumnya, maka hancur-hancuranlah kita semua. Bersaing harus, tetapi bukan mematikan. Saya katakan tadi bahwa Injil Yohanes adalah Injil tentang hidup, tetapi bukan asal hidup. Tidak asal survive. Hidup penting, oke. Tetapi tidak asal hidup. Tidak asal survive. Hidup amat penting dan paling penting. Itu juga oke. Tetapi hidup yang sungguh-sungguh hidup, yang benar-benar hidup, adalah hidup yang sejati. Dan hidup yang sejati, yang sungguh-sungguh hidup, hanya ada di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6 firman Tuhan berkata, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus yang dapat memberikan hidup yang sungguh-sungguh hidup. Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, atau dalam terjemahan lama, hidup dalam segala kepenuhannya. Ini yang sering dilupakan orang. Hidup itu penting, bahkan paling penting, dan itu semua orang setuju. Apalagi hidup dalam segala kelimpahannya. Tetapi orang sering mencari di luar Yesus. Banyak orang mencari hidup dalam segala kelimpahannya, dan mereka mencarinya lewat dukun, primbon, feng shui. Tidak ada orang yang tidak mau hidup dalam segala kemenuhannya. Tidak ada. Tetapi orang ingin memperolehnya tanpa hidup menurut Yesus. Bahkan sekarang ini sedang ramai-ramainya orang berbicara tentang feng shui. Tapi saya tidak berceramah tentang hal ini. Cuman saya ingin bercerita karena apa yang pernah saya dapatkan tentang feng shui ini. Beberapa waktu atau tahun yang lalu, di tempat saya bekerja ada seorang rekan yang tadinya sama-sama dengan saya maintenance. Dia pengawas gedung sekolah yang baru dibangun.
Bahkan dia juga biasa ikut dengan kontraktor untuk membangun baik itu rumah tinggal, perkantoran, bahkan sekolah. Suatu ketika dia melakukan atau membangun sebuah rumah tinggal. Adik dari pimpinan sekolah kami, suaminya seorang konglomerat. Namun istrinya menelpon teman saya ini dan bertanya, saya bingung. Saya membangun rumah, tangga saya ada 23 anak tangga. Tetapi tukangnya bilang tangganya nggak boleh 23. Harus 26. Lalu jendelanya tidak boleh di sebelah kanan, harus di sebelah kiri. Dan ada lagi, kamar mandi tidak boleh di tengah-tengah, harus di ujung. Istrinya bilang, saya bingung. Sudah dibangun, sudah jadi, kok disuruh bongkar lagi? Sebetulnya yang benar yang mana? Lalu teman saya bertanya kepada saya, kebetulan yang membangun rumah ini anak Tuhan. Om Teo, itu gimana kalau menurut Om Teo? Kok udah dibangun begini, katanya harus begini. Menurut Hong Sui harus anak tangganya 26, nggak boleh 23. Lalu saya katakan kepada dia, kamu katakan saja sama istri bos itu. Karena suaminya seorang konglomerat. Kalau saudara percaya kepada Yesus, percayalah 100%. Kalau saudara percaya kepada Hong Sui, ya percayalah kepada dia 100% juga. Jangan percaya kepada Yesus dan juga percaya kepada Hong Sui. Jangan percaya kedua-duanya. Yesus mengatakan, kalau membajak, ya lihat ke depan, jangan menghadap ke belakang. Jangan percaya kepada Tuhan, tetapi juga percaya kepada Mamon. Kita harus memilih salah satu. Beberapa selang kemudian teman saya berkata, Om, akhirnya dia ngikut yang Om bilang. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Jadi apa yang sudah dia bangun, jalan terus. Dia tidak mau ikut-ikut apa yang namanya Hong Sui. Saya bilang, puji Tuhan, berarti dia anak Tuhan yang setia. Dalam pembacaan kita Yohanes 1 ayat 4 berkata, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam nats pembimbing kita Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saudara mau hidup yang sejati, hiduplah di dalam Yesus. Karena Yesus adalah hidup. Saudara mau hidup dalam Yesus, hiduplah dalam terang. Oleh karena Yesus adalah terang. Yohanes 12 ayat 36, hiduplah sebagai anak-anak terang. Apa artinya hidup dalam terang? Dalam Kejadian 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah terang. Karena apa? Karena gelap itu adalah kekacauan. Allah tidak menyukai kekacauan. Allah menyukai ketertiban, keteraturan. Dan hidup dalam terang berarti hidup tertib. Hidup dengan norma-norma yang jelas dan ada arah yang pasti. Tidak limbung ke sana kemari. Hidup
dalam gelap adalah hidup yang meraba-raba, tersandung-sandung, terbentur-bentur, hidup dalam ketidakjelasan dan ketidakpastian. Sebagai orang Kristen, harusnya tidak begitu. Ada norma-norma yang jelas dan pasti, tahu apa yang benar dan apa yang salah, tahu apa yang baik dan apa yang jahat, tahu batas, tahu yang mana boleh dan apa yang tidak boleh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun, ada 3 hal yang dikemukakan oleh iblis yang semuanya bertentangan dengan 3 norma kehidupan yang paling penting. Ada 3 norma bagi hidup dalam terang. Yang pertama, kalau saudara atau kita mau memperoleh sesuatu, kita harus bersedia bekerja keras untuk itu. Jangan cari gampangnya, jangan cari cepatnya. Ini yang saya sebut roh jalan pintas. Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Enak bukan? Kalau bisa begitu. Perlu roti, tinggal main sulap. Batu dijadikan roti. Banyak orang ambruk di sini. Ingin kaya itu boleh. Ingin cepat kaya juga boleh. Tapi ada jalannya. Amsal 10 ayat 4 firman Tuhan berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi mesti kerja keras dengan cara yang halal. Yesus mengatakan kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti perlu, tetapi not by bread alone. Carilah rotimu dengan cara-cara yang sesuai dengan firman Allah. Itu arti hidup dalam terang. Itu caranya supaya kita hidup dan benar-benar hidup. Godaan yang kedua, godaan iblis yang kedua kepada Yesus adalah terjunkan dirimu dari hubungan bait Allah ini. Nanti Tuhan akan mengirim malaikat untuk menolongmu. Kalau yang pertama tadi saya sebut roh jalan pintas, maka godaan yang kedua ini saya sebut roh nekat. Nekat melakukan apa saja. Nanti Tuhan akan menolong. Yesus marah. Ini bukan berserah kepada Tuhan. Ini menurut Yesus adalah mencobai Tuhan. Ngeri saya melihat betapa hebatnya roh nekat ini menguasai kita sekarang. Khususnya para pengusaha dan eksekutif muda yang penuh dengan ambisi. Loh, ambisi kan itu baik. Ambisi untuk maju, ambisi untuk berkembang. Orang Kristen harus punya ambisi. Almarhum Pak Tirto Utomo pernah mengatakan, kalau saudara kepingin melakukan apa saja, berusahalah agar menjadi nomor 1. Be number 1. Be the best. Betul sekali. Jangan bersikap, santai saja. Dapat nomor 4 atau 5 ya lumayanlah. Tidak. Bukan begitu caranya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tapi ada caranya. Ada jalannya. Ada aturannya. Jangan nekat. Jangan terus lompat dari puncak menara. Yesus bilang apa? Setia dulu kepada yang kecil.
sampai kamu pantas diberi tanggung jawab yang lebih besar. Godaan yang ketiga adalah kartu truf iblis. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini saya namakan roh mumpung. Mumpung ada yang menawarkan kesempatan yang luar biasa. Kesempatan untuk memiliki seluruh dunia ini dengan segala kemegahannya. Ya ambil saja. Kapan lagi? Coba itu kita mesti menyembah iblis, itu urusan belakang. Yang penting ada kesempatan, pakai apapun caranya. Dan gereja tidak usah ikut campur. Nanti kalau berhasil 10% untuk gereja. Roh mumpung, akibatnya apa? Seringkali sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Itulah janji-janji iblis yang biasanya amat menarik, nikmat, cepat, dan gampang. Oleh sebab itu, bila saudara ingin hidup dalam kehidupan yang sesungguhnya, hiduplah dalam terang. Jelas arah yang kita ikuti, jelas norma yang akan kita pegang, arah dan norma yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Memang ini tidak mudah. Juga tidak semua yang kita ingini akan kita peroleh. Tetapi yang pasti, selamat sampai di tujuan. Namun untuk selamat sampai di tujuan ini, kita mesti setia dalam setiap perjalanan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Melalui pembacaan kita Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Bukan hanya berbicara tentang hidup, tetapi juga tentang firman. Apakah yang dimaksud Yohanes dengan firman? Firman adalah istilah yang digunakan para teolog dan filsuf, baik Yahudi maupun Yunani, dalam banyak hal yang berbeda. Dalam Ibrani, firman merupakan agen atau pelaku penciptaan. Mazmur 33 ayat yang ke-6. Sumber pesan Allah bagi umatnya melalui para nabi dan hukum Allah. Hosea pasal 4 ayat 1. Standarnya tentang kekudusan. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Dalam filsafat Yunani, firman merupakan prinsip penalaran yang mengendalikan dunia atau gagasan yang masih dalam pemikiran Ibrani. Firman adalah ungkapan lain untuk Allah. Uraian Yohanes jelas menunjukkan bahwa dia sedang berbicara mengenai Yesus, yaitu Yohanes 1 ayat 14. Manusia yang dia kenal dan dia kasihi, tapi sekaligus adalah pencipta alam semesta, pernyataan tertinggi Allah, gambaran hidup tentang kekudusan Allah, oknum yang segala sesuatu ada di dalam dia. Kolose 1 ayat yang ke-17. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bagi pembaca Yahudi mengatakan bahwa manusia Yesus ini adalah Allah berarti penghujatan. Bagi pembaca Yunani, bahwa firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14 tadi, adalah mustahil. Namun bagi Yohanes, pemahaman baru tentang firman ini merupakan satu kabar baik tentang Yesus Kristus. Ketika Allah menciptakan, Ia menjadikan sesuatu dari yang tidak ada,
Karena kita adalah makhluk ciptaan, kita tidak memiliki dasar untuk sombong. Ingatlah bahwa kita ada semata-mata karena Allah yang menjadikan kita. Dan kita mempunyai karunia-karunia khusus hanya karena Allah memberikannya kepada kita. Bersama Allah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang yang berharga dan istimewa. Sebaliknya, terpisah dari Allah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bukan apa-apa. Dan jika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mencoba hidup tanpa Dia, berarti kita sedang meninggalkan tujuan mengapa kita diciptakan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pernahkah kita merasa bahwa kehidupan kita terlalu kompleks untuk dimengerti oleh Allah? Ingatlah, Allah menciptakan seluruh alam semesta dan tidak ada yang terlalu sulit baginya. Allah menciptakan kita. Dia hidup sekarang dan kasih-Nya lebih besar daripada setiap masalah yang mungkin kita hadapi. Karena kegelapan itu tidak menguasainya, dan itu berarti kegelapan dari kejahatan tidak pernah dan tidak akan pernah mengalahkan terang Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Yesus Kristus adalah pencipta kehidupan, dan kehidupannya membawa terang bagi umat manusia. Karena di dalam terangnya kita melihat diri kita sebagaimana adanya, yaitu orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Apabila kita sungguh-sungguh mengikuti, yakni terang yang sejati, kita tidak akan berjalan seperti orang buta dan tidak akan jatuh ke dalam dosa. Dia menerangi jalan di hadapan kita supaya kita bisa melihat bagaimana seharusnya hidup. Dia menyingkirkan kegelapan dosa dari hidup kita. Pertanyaannya bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bagaimana cara kita mengizinkan terang Kristus bercahaya dalam kehidupan kita? Biarkanlah Kristus menuntun hidup kita, maka kita tidak perlu tersandung dalam kegelapan hidup kita ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, seperti Yohanes Pembaptis, kita bukanlah sumber terang Allah. Kita hanya memantulkan terang itu. Yesus Kristuslah terang sejati. Dia menolong kita untuk melihat jalan kita kepada Allah dan menunjukkan kepada kita bagaimana melewati jalan itu. Tetapi Kristus telah memilih untuk memantulkan terangnya melalui para pengikutnya, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk bersaksi kepada dunia yang tidak percaya. Barangkali kadang orang-orang yang belum percaya tidak mampu menghadapi kemuliaan terangnya yang kuat itu secara langsung. Kata bersaksi di sini menunjukkan peranan kita untuk memancarkan terang Kristus. Kita tidak pernah boleh menampilkan diri sebagai terang itu kepada orang lain, tetapi harus selalu mengarahkan mereka kepada Kristus sang terang itu. Sekalipun Kristus menciptakan dunia, manusia ciptaannya tidak mengenal Dia. Yohanes 1 ayat yang ke-10. Bahkan bangsa yang dipilih oleh Allah untuk mempersiapkan seluruh dunia bagi Mesias pun menolak Dia. Yohanes 1 ayatnya yang ke-11.
Walaupun seluruh perjanjian lama menunjuk pada kedatangannya, tetapi manusia tetap menolak. Oleh sebab itu, bagi semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup mereka, dilahirkan kembali secara rohani dan menerima hidup baru dari Allah. Melalui iman kepada Yesus Kristus, kelahiran baru ini mengubahkan kita lahir batin, membentuk kembali sikap, keinginan, dan motivasi kita. Dilahirkan membuat kita hidup secara fisik dan menempatkan kita dalam keluarga dengan orang tua kita. Yohanes 1 ayat yang ke-13. Dilahirkan dari Allah, membuat roh kita hidup dan menempatkan kita di dalam keluarga Allah. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Sudahkah kita meminta Kristus menjadikan kita pribadi yang baru? Awal yang baru dalam hidup kita ini tersedia bagi semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, firman itu telah menjadi manusia. Dengan demikian Kristus menjadi satu guru yang sempurna. Karena di dalam kehidupan Yesus kita melihat bagaimana Allah berpikir. Dan seperti itu juga seharusnya cara kita berpikir. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Yang kedua, Kristus menjadi teladan yang sempurna. Sebagai contoh tentang keadaan yang harus kita capai, Dia menunjukkan keadaan kepada kita bagaimana menjalani hidup dan memberi kita kuasa untuk hidup menurut cara tersebut. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Dan yang ketiga, Kristus menjadi korban sempurna. Yesus datang sebagai korban untuk semua dosa, dan kematiannya memenuhi segala persyaratan Allah bagi penghapusan dosa. Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Lalu apa yang dikatakan melalui nats pembimbing kita? Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus sedang berkhotbah di bagian perbendaharaan, yaitu bagian dari bait suci di mana persembahan diletakkan. Yohanes 8 ayat 20. Dan di mana lilin dibakar untuk melambangkan tiang api yang menuntun bangsa Israel melewati padang gurun. Kejadian 13 ayat 21 sampai 23. Dalam konteks ini, Yesus menyebut dirinya terang dunia. Tiang api melambangkan kehadiran, perlindungan, dan bimbingan Allah. Demikian juga Yesus membawa kehadiran, perlindungan, dan bimbingan Allah. Pertanyaan kembali kepada kita. Apakah Dia adalah terang dunia kita? Apakah artinya mengikut Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Yang pertama, seperti seorang prajurit mengikut kaptennya, begitu juga kita seharusnya mengikut Kristus sebagai komandan kita. Seperti seorang budak mengikuti tuannya, begitu juga seharusnya kita mengikut Kristus
Tuhan kita. Bagaimana kita mengikuti nasihat seorang konselor yang dapat kita percaya, begitu juga seharusnya kita mengikuti perintah Yesus yang terdapat di dalam Alkitab. Yang keempat, sebagaimana kita mentaati hukum negara kita, begitu juga seharusnya kita mentaati hukum kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di dalam Yohanes 12 ayat 36 berkata, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Artinya Bapak Ibu Saudara, seperti terang yang bersinar di tempat gelap, dia akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Jika kita berjalan dalam terangnya, maka kita akan menjadi anak-anak terang yang menyingkapkan kebenaran dan mengarahkan manusia kepada Allah. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pembawa terang Kristus. Dengan membiarkan terangnya bersinar melalui hidup kita, demikian orang dapat melihat akan terang itu melalui kehidupan kita. Seberapa cemerlangkah terang Bapak Ibu Saudara dan saya bersinar? Dapatkah orang lain melihat Kristus dalam perbuatan melalui hidup kita? Ini adalah tantangan bagi kita yang mengaku sebagai orang percaya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 21 ayat pertama berkata, Tuhan adalah terang dan keselamatan dan juga benteng hidupku. Pada siapakah aku harus takut dan gemetar? Ketakutan adalah bayang-bayang kelam yang melingkupi kita dan pada akhirnya memenjarakan kita di dalam diri kita sendiri. Tiap orang kali waktu pernah menjadi tawanan ketakutan. Entah itu ketakutan terhadap penolakan, kesalahpahaman, ketidakpastian, penyakit, atau bahkan kematian. Tetapi kita bisa mengalahkan ketakutan kita dengan cara mempercayai Tuhan yang mendatangkan keselamatan. Kalau kita ingin mengusir gelapnya ketakutan, biarlah kita mengingat bersama penulis Mazmur yang berkata bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Begitu juga di dalam Mazmur 119 ayat 105 yang berkata demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, untuk berjalan dengan aman di hutan pada malam hari, kita membutuhkan cahaya, supaya tidak terantuk pada akar pohon atau jatuh ke dalam lubang. Dan dalam kehidupan ini, kita berjalan melalui hutan kejahatan yang gelap. Namun Alkitab atau firman Tuhan bisa menjadi cahaya kita untuk menunjukkan jalan di depan, supaya kita tidak akan terantuk ketika kita berjalan. Alkitab atau firman Tuhan menunjukkan akar-akar berupa nilai-nilai dan filosofi palsu yang seringkali menjerat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pelajarilah terus Alkitab dan firman Tuhan, supaya kita akan mampu melihat jalan kita yang cukup jelas dan untuk tetap berada di jalur yang benar. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-14
berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Dapatkah kita menyembunyikan sebuah kota yang terletak di puncak gunung? Terangnya pada malam hari dapat dilihat berkilo-kilometer jauhnya. Kita menyembunyikan terang kita kalau satu, kita tetap diam pada saat harusnya kita berbicara. Yang kedua, kita ikut-ikutan dengan orang banyak. Yang ketiga, kita menyangkal terang itu. Dan yang keempat, kita membiarkan dosa meredupkan terang kita. Yang kelima, kita tidak menjelaskan terang kita kepada orang lain. Dan yang keenam, kita mengabaikan kebutuhan orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jadilah mercusuar kebenaran. Jangan menutupi terang kita bagi sesama dan juga bagi dunia ini. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Sebelum kita masuk di dalam doa syukur untuk firman Tuhan dan juga doa syafaat, saya ingin mengajak saudara mengangkat satu pujian, "Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku." Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga,
hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Namun bila Roh Kudus Tuhan terus berbicara dan mengingatkan pada kami bagaimana seharusnya kami hidup setelah kami memiliki terang Kristus itu dalam kehidupan kami. Bila Tuhan kami seperti seorang prajurit yang mengikuti pimpinan, sehingga kita pun seharusnya hidup mengikuti Kristus yang adalah komandan kita. Seperti seorang budak yang mengikuti tuannya, begitu juga seharusnya kami sebagai anak-anak mengikuti Kristus yang adalah Tuhan kita. Bagaimana kita mengikuti nasihat seorang konselor yang kita percayai, begitu juga seharusnya kita mengikuti setiap perintah Yesus yang terdapat di Alkitab. Dan sebagaimana kita mentaati hukum negara kita, begitu juga seharusnya kita mentaati hukum kerajaan surga. Bapa, ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada terang itu, sehingga terang itu menjadikan kami anak-anak terang. Bapa dalam surga, kami juga mohon Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadikan kami sebagai mercusuar kebenaran yang menerangi setiap kegelapan yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk tidak menutupi terang itu bagi sesama dan juga bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang pada pagi hari ini kembali melawat akan kehidupan kami. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami juga terus mau berdoa bagi kegiatan di gereja kami di tempat ini. Kami tetap mengucap syukur Tuhan karena sampai saat ini sekalipun situasi kondisi yang tidak memungkinkan sehingga kami tidak dapat melakukan ibadah kami secara offline lagi karena kondisi yang tidak memungkinkan kami melakukannya. Namun biarlah secara online kami tetap bisa menikmati akan santapan rohani lewat kebenaran firman-Mu melalui hamba-hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan kami dengan setia tetap mengambil bagian dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada, baik itu ibadah minggu, ibadah komisi, baik komisi wanita, komisi pria, komisi muda-mudi, bahkan komisi sekolah minggu. Berikan kekuatan, kesehatan yang prima bagi pelayan-pelayan-Mu dari gembala sidang, ibu gembala, bahkan Bapak Ibu majelis, para pekerja yang ada. Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesetiaan di dalam mereka melayani Engkau. Teristimewa melayani jemaat Tuhan yang Engkau percayakan GKN Betania. Bapa, kami terus berdoa bagi setiap kegiatan yang masih tetap kami lakukan lewat tim broadcasting yang ada. Tuhan memberkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah domba Allah, sehingga di dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, mereka dimampukan Tuhan untuk memberikan yang terbaik, karena mereka mendapat perlindungan daripada Tuhan seutuhnya. Bapak, kami terus menyerahkan juga lingkungan di mana gereja kami ada. Tuhan memberkati warga di sekitar gereja-Mu kiri kanan muka belakang, khususnya mereka yang terkena COVID-19. Biarlah tangan Tuhan juga memberkati dan menyembuhkan mereka sekaliannya. Bapak, kami menyerahkan pemerintah setempat, baik RT, RW, kecamatan, lurah, bahkan wali kota. Biarlah mereka sungguh-sungguh memperhatikan
akan setiap warga, khususnya mereka yang terkena dampak COVID-19. Dengan demikian mereka dapat mengantisipasi untuk menyebar luasnya COVID-19 ini di lingkungan di mana kami ada. Dan dengan demikian kami dapat melakukan kegiatan-kegiatan kami sekalipun hanya melalui online. Bapa, kami terus berdoa menyerahkan akan jemaat-Mu yang saat ini Tuhan, ada banyak mereka yang terkena COVID-19, baik yang mungkin dirawat di rumah sakit maupun isolasi secara mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu nama-nama mereka, tapi Tuhan, Engkau mengenal mereka dan tahu keberadaan mereka. Bela Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keberadaan mereka. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu menyamah, mengangkat sakit penyakit khususnya virus COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh disembuhkan, dipulihkan kembali, dan mereka boleh melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan anak-anak kami yang sudah memulai kegiatan sekolah pendidikan mereka. Tuhan berikan roh kepandian kepada mereka, memberikan semangat sekalipun mereka harus belajar melalui online, memberikan hikmat kepada orang tua mereka untuk mengarahkan anak-anak mereka sehingga dapat belajar dengan baik. Baik mereka yang mungkin tahun ini masih mengulang di tempat atau di kelas yang lama, baik mereka yang naik ke kelas yang lebih tinggi lagi, bahkan mereka yang masuk pada sekolah yang baru, baik tingkat SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Tuhan terus berikan kebutuhan-kebutuhan daripada orang tua untuk biaya-biaya studi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyiapkan dan menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya bagi orang tua mereka. Memberkati para guru, berikan mereka hikmat, kesehatan yang prima, dan biarlah mereka dapat memberikan yang terbaik sekalipun hanya melalui online. Begitu juga pemimpin, pengurus sekolah-sekolah yayasan yang ada. Tuhan memberkati usaha mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami, khususnya di situasi pandemi COVID-19. Berdoa bagi pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Hikmat-Mu Engkau berikan kepada mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah domba-Mu Tuhan, sehingga mereka pun tidak terkena COVID-19. Namun mereka bersama-sama dapat mencari solusi yang terbaik untuk mencegah berkembangnya menyebar luas COVID-19 ini di negara kami. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati para dokter, jururawat, tim medis, non medis yang sampai hari ini Tuhan berupaya untuk menyembuhkan mereka yang terkena COVID-19. Tutup bungkus mereka juga Tuhan dengan darah domba Allah itu, sehingga mereka sendiri tidak menjadi korban. Karena sudah banyak yang menjadi korban Tuhan. Ada orang tua, ada anak, ada mantu, ada cucu di sana yang sudah Engkau panggil karena menjadi korban COVID-19. Hibur, kuatkan keluarga yang ditinggalkan Tuhan, sehingga mereka tetap semangat, tetap kuat untuk menghadapi apa yang boleh terjadi lewat COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus menyerahkan pemerintah, khususnya Departemen Kesehatan, untuk penyediaan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan menopang dengan kuat kuasa-Mu, sehingga pada akhirnya seluruh rakyat Indonesia mendapatkan vaksinasi ini. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa bagi TNI Polri yang menjaga keamanan bangsa dan negara kami ini. Tuhan berikan kepekaan untuk mereka dapat melihat orang-orang yang tidak suka akan pemerintahan ini. Orang-orang yang terus berusaha untuk menjatuhkan, melengsarkan, memfitnah akan pemerintahan yang ada sekarang ini. Di balik mereka
ada kuasa-kuasa si jahat. Namun kuasa Tuhan lebih besar dari itu pada semua. Tuhan hancurkan, patahkan, sehingga satu pun tidak dapat melakukan apa yang mereka rencanakan bagi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan akan sinode pusat, sinode daerah, khususnya untuk kongres yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 5 Agustus mendatang ini. Tuhan, situasi kondisi yang tidak memungkinkan ini, kami menyerahkan itu semua di dalam kehendak Tuhan yang terbaik. Dan kalau memang diputuskan, tetap dilaksanakan. Tuhan, kuatkan panitia yang ada, menguatkan tiap peserta yang akan hadir, khususnya hamba-hamba Tuhan yang akan berangkat menuju ke Malang. Tuhan berkati mereka sekalian. Tutup bungkus dengan kuasa darah domba Allah, sehingga mereka dapat menghadiri akan kongres sinodal ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan sinode daerah di bawah pimpinan Gembala Sidang Bapak Yepta. Tuhan terus berikan hikmat-Mu kepada mereka di dalam mereka menyelesaikan setiap persoalan gereja-gereja lokal, pos-pos PI yang ada. Dengan demikian Tuhan, segala sesuatunya dapat terselesaikan karena pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, pada akhirnya masih banyak lagi yang kami minta dan pohonkan. Namun sebelum kami sebutkan satu persatu, Engkau sudah lebih dulu mengetahuinya. Dan pada akhirnya semua doa kami ini kami naikkan dan alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Syafaat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Theo Saimima yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Theo dimanapun Bapak Theo berada. Baik, kita akan menerima doa berkat. Untuk itu kepada Bapak Ibu sidang jemaat di rumah, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Terima Kasih Yesus. Mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah kupikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kini kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan bawalah firman Tuhan, serta dengan bijaksana hiduplah di dalamnya. Kini pulanglah dan terimalah berkat Tuhan.
Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, pengasihan yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Sang Terang itu, dan di dalam pimpinan, pertolongan, serta penghiburan melalui Roh Allah yang kudus, memperbarui berkat-Nya atas sidang jemaat sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah sudah selesai dan kita akan mendengarkan dan melihat warta gereja yang akan saya bacakan sebagai berikut. Firman Tuhan pada minggu depan tanggal 25 Juli akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yepta Urip Santoso, dan liturgi akan dilayani oleh Diaken Yustiana Abdinyo. Untuk persembahan Bapak Ibu bisa diberikan melalui transfer bank ke nomor rekening BCA yang tertera pada layar atas nama Bapak Gelora Sembiring. Dan jika sudah mentransfer, Bapak Ibu menyertakan atau memberitahukan melalui WA untuk dicatatkan ke dalam pembukuan kebendaraan. Untuk ibadah Komisi Muda-Mudi pada hari Minggu tanggal 18 Juli hari ini jam 14 atau jam 2 siang akan diadakan dengan acara nonton film liturgi oleh Brian dan pembicara dari Brian juga. Kemudian untuk ibadah Komisi Wanita tetap dilakukan secara online, dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Juli jam 6 sore dengan acara komsel, liturgi Ibu Titik Saimima dan pembicara dari kelompok 1. Nah, ini Bapak Ibu yang cukup penting, pada hari Selasa itu adalah hari libur Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Kita akan sama-sama jalan-jalan, yaitu ke Israel dengan acara webinar ya. Webinar ini akan dilakukan secara virtual. Jadi kita ada acara virtual tour jalan-jalan ke Israel, akan dipandu oleh yang sudah sering ke Israel, oleh Ibu Rosa Samokil pada jam 15.30 atau setengah 4 sore dengan tema Yesus dalam Sejarah. Jadi kepada segenap Bapak Ibu jemaat bisa ikut virtual tour itu dengan lebih dahulu mengisi dan mendaftar dari Google Form yang sudah disebarkan melalui grup WA komisi-komisi. Kemudian kita ada doa fajar secara rutin setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Bapak Ibu bisa ikut serta ambil bagian dalam doa fajar tersebut melalui link yang juga sudah dibagikan melalui grup WA. Berikutnya untuk pelayanan misi Bapak Ibu, masih kita terus memberikan pelayanan misi kita kepada beberapa pos PI. Sampai dengan saat ini kita masih memberikan layanan misi kita melalui bantuan dana kepada pos PI yang ada di Ringinsari, daerah Boyolali, Jawa Tengah. Dan Bapak Ibu tetap bisa mengambil bagian dengan memberikan persembahan sehingga pos PI ini bisa terus berjalan dan semakin bertumbuh dan berkembang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli Bapak Ibu, ini juga ada undangan doa misi. Bapak Ibu juga bisa hadir dan join
melalui link Zoom yang akan dibagikan untuk doa misi pada bulan Juli ini. Ini adalah beberapa jemaat yang berulang tahun. Selamat Bapak Ibu, diberkati Tuhan Yesus terus di dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Untuk itu saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian "Jikalau kebimbanganku telah teduh, nyamanlah jiwaku." Jikalau kebimbanganku telah teduh, hatiku senang selalu. Meskipun sengsaraku tinggal teguh, nyamanlah jiwaku, Ayat yang kedua, meskipun setan menggodai aku, ku tinggal tetap dan teguh. Segera Tuhanku ulurkan tangannya, memegang memeluk diriku. tetap ikuti himbauan pemerintah, tidak perlu kemana-mana jika tidak penting. Ikuti prokes kesehatan 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Tuhan memberkati.